Beats Music. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin SPDI, Guru MA Keagamaan Hamzan Wadi II Nahdlatul Watan, bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan batch 1 tahun 2023 Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor peserta 5777061042055. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MA Keagamaan Hamzan Wadi II Nahdlatul Watan. Untuk itu, saksikanlah video pembelajaran saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita mengawali dengan berdoa. Oleh sebab itu, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Hayya nad'u ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'i ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhimna bis-salihin Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhimna bis-salihin Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhimna bis-salihin Allahumma astur 'aiba shaykhi anni wa la tuzigh barakata ilmihi minni Allahumma astur 'aiba shaykhi anni wa la tuzigh barakata ilmihi minni Allahumma astur 'aiba shaykhi anni wa la tuzigh barakata ilmihi minni Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, terlebih dahulu saya ingin meng-cross check terkait mengenai kehadiran kita di sini. Saya mulai dengan yang pertama, Adinda Rizky Hidayanti hadir. Baik, Azkia Solatun Nisa. Sakit? Oh iya, sakit. Kira-kira ada yang tahu kenapa sakit ini? Teman-temannya kenapa? Pusing. Oh iya. Sudah dibawa ke puskesmas? Sudah? Alhamdulillah. Kemudian baik Hayu Nudia Asri? Dira. Ya sudah. Alhamdulillah. Jadi ternyata dari absen ini ada teman-teman kita yang kurang sehat. Kita doakan semoga segala penyakit yang dideritanya mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi, kita belajar untuk pertama kalinya di kelas 1 ini terkait mengenai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai masuk ke materi, adakah yang tahu kira-kira apa itu dakwah? Dakwah, asal katanya da'ah, yang artinya mengajak. Mengajak untuk apa?
untuk kebaikan. Okey, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah periode Makkah. Nah, oleh sebab itu silakan diperhatikan slide yang saya tampilkan di depan. Saya akan jelaskan sebelum kita nanti berdiskusi, membuat kelompok, dan alhamdulillah sudah kita bagi ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama harus kita perhatikan adalah materinya ini tentang materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah, ada yang bisa baca? Ya, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Kemudian yang kedua, ini intinya adalah dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Makkah ini kita akan bahas tentang kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Ini yang kita akan pelajari. Yang kemudian yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa penting dalam dakwah periode Makkah. Nah, kita lanjut. Materi yang pertama adalah tentang bagaimana pembelajaran kita, tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama itu tujuannya adalah mengidentifikasi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Ini tentu kalian akan mencari bagaimana sebenarnya wujud daripada budaya masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Yang ketiga, mengevaluasi peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Yang keempat, mengevaluasi sebab-sebab terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Yang kelima, mengidentifikasi substansi dan strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Mekah. Dan yang keenam, mengevaluasi faktor-faktor keberhasilan Fathu Mekah. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, kira-kira dari tampilan ini, kalau kita fokus ke kalimat mengidentifikasi, silahkan. Apa yang terbayang pada tampilan ini, gambar yang ada di depan? Ya, coba. Ini yang kalian lihat di depan ini adalah gambar Masjidil Haram tempo dulu. Ya, jadi ini diperhatikan. Bagaimana kondisi Arab waktu itu sebelum masuknya Islam. Apa yang kalian lihat di gambar ini? Coba diperhatikan. Gambar, ada gambar berhala. Berarti pemahaman kita bahwa sebelum Islam masuk, mereka menyembah berhala. Oke. Selanjutnya, mari kita lihat di sini kita akan tampilkan Mekah pra-Islam. Nah, jadi kita tahu bahwa sebelum Islam itu ada hal-hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama ini terkait mengenai bangsa Arab yang terkenal sebagai bangsa yang hidup dengan cara nomaden. Ada yang tahu apa itu nomaden? Iya, mengembara. Kemudian yang kedua, sebelum Islam datang, kita kenal dari segi kebudayaannya, dari segi sosialnya. Jadi orang Arab itu adalah orang yang hidup bebas tanpa memandang hukum. Nah, ini tanpa adanya aturan-aturan. Mereka hidup bebas semaunya. Nah, ini yang perlu kalian nanti perhatikan. InsyaAllah nanti akan kita diskusikan. Nah, ini materi yang akan kita pelajari, ya.
Kemudian bagaimana bangsa Arab pada masa jahiliyah kalau dilihat dari segi keyakinannya. Yang pertama diperhatikan, nanti ini akan kita diskusikan materinya, golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Ini adalah orang Arab sebelum Islam. Ini kalau kita lihat dari segi keyakinannya, anak-anakku. Kemudian yang kedua, nanti kita akan tahu bagaimana kepercayaan orang Arab sebelum Islam itu adalah yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, golongan kabilah yang menyembah berhala. Nah, itu di sana nanti ada Daumatul Jandal, itu mereka menyembah berhalawat. Kemudian kabilah Huzail, mereka menyembah Suwa, berhala Suwa. Kemudian ada Madhaj dan kabilah di Yaman menyembah Yagut dan Ya'uq. Kemudian ada suku Quraisy di Kinanah, mereka menyembah Lata, kemudian dan Uzza. Kemudian suku Aus dan Hajrat itu menyembah Manab. Ini pelajaran materi yang kita identifikasi dan nanti kita akan diskusikan. Kemudian golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani, dan Sabiah atau golongan yang menyembah malaikat atau golongan yang menyembah jin. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas juga bagaimana sisi positif dan sisi negatif dari bangsa Arab sebelum Islam. Ada yang berjudi, ini yang sisi negatifnya, menyembah patung, mabuk-mabukan, perbudakan, membunuh anak perempuan. Kemudian masa untuk sisi negatifnya, positifnya, mereka suka berdagang, menghormati tamu. Kemudian mereka juga ya suka, orang-orang Arab ini selain menghormati tamu, dia adalah ilmuwan sebenarnya. Cuman dikatakan jahiliyah karena tidak sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Mereka menghormati tamu, saking karena luar biasanya orang Arab menghormati tamu, mereka itu sampai-sampai siap mati kalau tamunya diapa-apakan di rumahnya atau diganggu. Kemudian suka menepati janji dan bersair, dan juga ada yang bertani. Kemudian itu yang akan kita diskusikan sekarang, materi tadi. Yang pertama yang akan kita buat kelompok sekarang menjadi 3 kelompok. Nanti dari kelompok yang pertama itu adalah kelompok 1. Kelompok 1 nanti akan menganalisis bagaimana budaya orang Arab sebelum Islam dari segi sisi positifnya. Ini nanti saya kasih kelompok 1. Kemudian kelompok 2 adalah tentang sisi negatifnya orang Arab, dan yang terakhir tentang kepercayaan. Oleh sebab itu, tapi kita akan bahas sekarang ini bagaimana kita mendiskusikan masing-masing kelompok, kelompok 1, 2, dan 3 ini sesuai dengan materi yang Pak Guru sampaikan. Nah, kemudian nanti kalian akan presentasikan kepada teman-temannya di depan, dan yang kelompok yang lain nanti akan menanggapi hasil daripada temuan yang disampaikan oleh teman-temannya di kelompok 1 terkait mengenai apa? Sisi positif yang dicapai, yang dipunyain atau yang ada di bangsa Arab sebelum Islam. Oke? Kalau begitu, Pak Guru sudah menyampaikan atau sudah membagi kelompoknya. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Alhamdulillah, setelah kita berdiskusi kelompok 1, 2, 3 tadi sudah berdiskusi sesuai materi yang Pak Guru berikan. Nah, jadi pada kesempatan ini akan menyimpulkan hasil diskusi masing-masing. Nah, saya minta untuk diskusi yang pertama kelompok 1 ya, kelompok 1 ini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti kalau misalnya terjadi sesuatu yang kurang atau ada sesuatu yang mau ditanyakan oleh kelompok 2 dan kelompok 3, silakan ditanyakan. Begitu juga nanti di diskusi kelompok 2, di diskusi kelompok 3 misalnya ada yang mau ditanyakan oleh kelompok yang lainnya juga dipersilahkan. Nah, oleh sebab itu mari kita dengarkan hasil presentasi diskusi dari kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang tadi tentang menganalisis sisi positif masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi sisi positif masyarakat Mekah sebelum Islam itu banyak sekali ya. Nah, salah satunya itu menghormati tamu. Jadi walaupun mereka dikenal dengan zaman jahiliyah, tapi mereka mempunyai sisi positifnya juga. Nah, salah satunya menghormati tamu. Mereka masyarakat Mekah sebelum Islam itu rela mengorbankan harta demi tamunya itu. Misalnya kalau tamunya datang dikasih sadangan yang mewah-mewah gitu. Alhamdulillah, tadi sudah dipresentasikan hasil pengamatan dari kelompok 1. Dari hasil yang tadi mungkin ada yang mau bertanya. Kelompok 2, kelompok 3 silakan. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah perbedaan antara orang Arab yang menghormati tamu dengan orang Indonesia? Itu saja. Oke, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa orang Arab itu sangat menghormati tamu padahal mereka itu memiliki watak yang keras? Apa alasan utamanya? Oke teman-teman, jadi mungkin hanya itu dari yang dapat kami sampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Sekian saya ucapkan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan beri aplaus untuk temannya. Alhamdulillah. Jadi materi yang sudah kita diskusikan tadi sudah mewakili dari apa yang dipelajari tadi melalui video. Nah, sekarang kita simpulkan dari materi yang kita pelajari tadi. Yang pertama, apa yang dapat kalian simpulkan? Orang-orang Arab itu bagaimana? 1, ini yang baiknya, positifnya dulu. Yang positif pertama, orang Arab suka. Ya, yang kedua. Yang ketiga. Yang selanjutnya apa lagi? Oke, terima kasih. Jadi apa yang sudah kita pelajari sudah kalian kuasai dan sudah bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena bagaimana sifat baik itu tentu akan kita tanamkan dalam kepribadian kita untuk menjadi karakter yang baik. Nah, sementara untuk karakter-karakter Arab yang jelek itu nanti sebagai pembelajaran bahwa ternyata sifat-sifat buruk itu perlu kita ketahui untuk bisa kita menghadapi hal-hal yang kurang baik terhadap anak-anak kita maupun kepada keluarga kita. Demikian, terima kasih. Sebelum kita tutup materi kita ini, maka kami minta kepada kalian untuk berdoa. Tapi sebelum berdoa, saya kasih tugas untuk materi yang akan datang. Kita akan bahas terkait mengenai strategi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam periode Makkah. Itu saja, terima kasih. Silakan dipimpin doanya kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت